Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Syahdan Nusaya Al-Angsori dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ia Farihah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang negara hukum dan konstitusi. Pengertian negara secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Selain itu, beberapa ahli memiliki pendapatnya masing-masing. Pengertian negara menurut para ahli. Dalam buku Politika, Aristoteles merumuskan bahwa setiap negara merupakan kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Menurut Agustinus, pengertian negara dibagi menjadi dua, yaitu Civitas Dei yang berarti Tuhan dan Civitas Terrena atau Civitas Diaboli yang berarti negara duniawi. Niccolo Machiavelli merumuskan negara sebagai negara kekuasaan. Dalam bukunya 11 Principia, Niccolo memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Roger H. Sholto mengemukakan bahwa negara adalah alat-alat agensi atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahdan. Nah, selanjutnya adalah konstitusi. Apa itu konstitusi? Pada dasarnya, konstitusi memiliki pengertian secara luas, yaitu keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dimodifikasi sebagai dokumen tertulis. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem tersebut berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur negara. Konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Nah, negara Indonesia ini memiliki sebuah konstitusi, yaitu UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempati tempatan tertinggi di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak 17 Agustus 1945 hingga sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. Yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Periode selanjutnya dimulai dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Periode ini berlaku UUD RIS yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Periode selanjutnya, yaitu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Selanjutnya, periode 5 Juni 1959 sampai sekarang, UUD 1945 kembali diberlakukan. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih sudah menonton. Kami mohon maaf apabila ada salah ucap atau perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.